Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, para hadirin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan serta kesehatan dalam melanjutkan aktivitas kita, terutama belajar memahami agama-agama Islam sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih kita membahas tentang hak-hak keluarga. Kemarin sudah kita bahas hak suami, kemudian hak istri juga sudah kita sebutkan beberapa. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh para suami. Baik, mengulang ya, di pertemuan yang kemarin ya, secara umum ya, secara ijmal ya, disebutkan oleh Syekh Faiz bin Husain As-Sallah bahwasanya hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh para suami, yang pertama hak mahar, kemudian yang kedua hak nafkah, kemudian yang ketiga hak hubungan biologis ya, kemudian yang keempat yaitu hak mendapatkan perilaku yang adil apabila suami memiliki istri lebih dari satu. Kemudian yang kelima, para perempuan, para istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Kemarin sudah kita sebutkan contoh-contoh perlakuan yang baik yang harus dilakukan atau yang seyogyanya sebaiknya dilakukan oleh para suami kepada para istrinya. Sekarang kita masuk yang nomor 6, yaitu hak istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Yang nomor 6 yaitu hifdu diniha, menjaga agamanya ya. Jadi menjaga agamanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tahrim ayat 6 ini bahwasanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum ya, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naro dari api neraka, yang mana neraka ini waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya dari manusia dan batu, 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian neraka ini dijaga oleh para malaikat
terutama menjaga agamanya. Kemudian cara yang kedua atau faktor yang bisa menjaga agama keluarga kita yaitu ta'limiha al-ilm asy-syar'i, ya, mengajarkan ilmu-ilmu yang syar'i. Nah, sekarang bagaimana saya bukan ustadz, saya bukan anak pesantren, belum pernah belajar agama. Ya, alhamdulillah sekarang ya di zaman teknologi sudah mudah sekali kita mengakses yang namanya pengajian-pengajian, taklim ya lewat YouTube, ya lewat televisi. Ini sudah bukan alasan lagi, ya. Sekiranya kita bukan belum pernah belajar ilmu agama, maka lewat fasilitas ini, inilah cara kita belajar agama. Bagaimana kita mengajari keluarga kita agama yang benar, bagaimana, apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah SAW larang, dan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Ya, syukur-syukur memiliki jadwal rutin, misalkan akhir pekan ikut majelis taklim di mana, ya. Nah, insya Allah fasilitas sekarang sangat mudah, jadi tidak ada lagi alasan saya bukan anak pesantren, saya tidak pernah belajar ilmu agama, ya bagaimana saya bisa mengajari istri saya, ya karena sudah banyak majelis taklim setiap pekan ketika kita liburan, atau kalau tidak bisa sekarang sudah banyak radio, televisi yang menyiarkan taklim-taklim, majelis-majelis, pengajian-pengajian yang mengajarkan ilmu agama. Waqad kanat nisa Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allam minhu al-Qur'an wal hikmah. Dan ini sebagaimana istri-istri Nabi, beliau senantiasa belajar Al-Qur'an dan sunnah wal hikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Ahzab, "Wadhkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira." Dan bacalah apa yang dibacakan kepadamu di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan juga sunnah hikmah, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala latifan khabira, maha lembut lagi maha mengetahui, ya. Di sini disebutkan bahwasanya para istri Nabi ya senantiasa belajar, ya, belajar kepada Nabi, belajar Al-Quran, ya, kemudian menghafalkan hadis, bahkan hadis-hadis yang berkutat sekitar rumah tangga Nabi, atau perilaku Nabi yang berada di dalam rumah, bagaimana beliau mandi, bagaimana beliau ibadah di dalam rumah, itu yang meriwayatkan istri-istri beliau. Dan Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha memuji perempuan-perempuan dari kalangan Ansor, ya, beliau berkata, "Ni'ma an-nisa nisaul Ansor, lam yamna'hunna al-haya ayyatafaqqahna fid-din." Sebaik-baik perempuan adalah perempuan dari kalangan kaum Ansor, yaitu perempuan Madinah. Lam yamna'hunna al-haya ayyatafaqqahna fid-din, ya, malu tidak membuat mereka, menghalangi mereka dari belajar ilmu agama, ya. Jadi tetap semangat belajar ilmu agama, tidak ada kata malu. Saya sudah sepuh, masa masih ngaji lagi, saya sudah banyak kesibukan, masuk saya mau ngaji lagi, ya, tidak menjadi penghalang. Nah, ini kalangan Ansar, perempuan-perempuan Madinah dipuji oleh Ibunda Aisyah, bahwasanya sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansor, ya. Tidak ada yang menghalangi dari belajar bertafakuh fiddin, belajar ilmu agama, ya. Hatta sampai dia malu, ya, perempuan memiliki malu, ini tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Kemudian salah satu sarana menjaga agama istri yaitu ib'aduha anil ma'asi wal munkarat, ya, menjauhkan sarana-sarana yang bisa menyebabkan kepada kemaksiatan, ya,
misalkan apabila dengan melihat televisi ternyata banyak film-film yang melanggar norma, ya, melanggar akhlak, ini dilarang, ya, dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini, melihat tontonan-tontonan yang tidak mendidik dan lain sebagainya, ya. Atau ketika melihat istrinya dengan lelaki lain yang bukan mahram berkhalwat, maka hendaknya dia dinasihati, dilarang, sebagaimana Rasulullah bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahram, ya, tidak boleh lelaki dan perempuan yang bukan mahram itu berkhalwat berduaan saja, illa wa ma'aha dzu mahram, kecuali bersama mahramnya, ya. Wala tusafir al mar'ah illa ma'a dzi mahram. Begitu pula perempuan tidak bersafar, tidak berpergian jauh kecuali bersama mahramnya, entah suami atau suami atau bapaknya, ya, atau anaknya, anak laki-laki. Ya, ini bukan bentuk pengekangan terhadap perempuan, tetapi bentuk penjagaan, ya. Jadi silahkan perempuan bersafar, akan tetapi hendaknya ditemani oleh mahramnya, ya, sebagai bentuk penjagaan, ya. Kemudian sarana yang lainnya yang bisa sebagai bentuk penjagaan agama istri kita, keluarga kita, yaitu berdoa, berzikir ketika masuk rumah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW anjurkan, sabdakan, idza dakhala ar-rajul baitahu fa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda tu'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya. Apabila seseorang masuk rumahnya kemudian berzikir, berdoa, menyebut Allah Subhanahu wa taala ketika masuk dan ketika makan, syaitan berkata, la mabita lakum, tidak ada tempat bermalam untukmu, wala asya, begitu pula kamu tidak mendapatkan makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhuli qala syaitan adraktumul mabit. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asya. Apabila dia masuk rumah kemudian tidak berzikir kepada Allah, tidak berdoa ketika masuk rumah, syaitan berkata, adraktumul mabit, ya, kita mendapat tempat bermalam, tempat nginap. Kemudian begitu pula kalau dia makan malam lupa, enggak doa, kata setan apa? Adraktumul mabit wal asya. Kalian malam ini mendapat tempat tinggal, tempat nginap, dan juga makan malam. Kemudian salah satu sarana menjaga keluarga kita, wa idza dakhala baitahu sallama ala alihi. Kalau masuk rumah salam, ya, mengucapkan salam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Dan apabila kalian masuk rumah maka berilah salam, ya, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, ya, yaitu ucapan salam pujian kepada Allah yang penuh berkah, penuh kebaikan, yaitu ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di antara bentuk penjagaan sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, itu menjaga hal-hal yang bisa menghalangi malaikat masuk, ya. Misalkan di rumah yang ada gambarnya atau ada anjingnya, ini kita hilangkan agar malaikat bisa masuk, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan bahwasanya manik ana qalban illa qalbasid au masyah fa innahu yanqusu min ajri kulla yaumin qiraton. Bahwasanya siapa saja yang memelihara anjing, bukan anjing untuk berburu atau untuk menjaga ternaknya, maka nanti setiap hari akan dikurangi balasannya, balasan kebaikan qiraton sebesar 2 qirot. Ya. Ini hal-hal yang bisa menghalangi malaikat masuk rumah, ya. Kemudian
di hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril, aku didatangi oleh Jibril, faqala li ataituka al-bariha falam yamna'ni an akuna dakhaltu illa annahu kana 'alal bab tamathil. Aku mendatangimu semalam, kata Jibril kepada Nabi, akan tetapi aku tidak bisa masuk, ya. Karena apa? Illa annahu kana 'alal bab tamathil, di situ ada patung. Di rumah ada patung, wa kana fil baiti qiramusitin fihi tamasil, dan juga di rumah itu ada selendang atau penutup rumah dari kain yang ada gambar makhluk hidup. Kemudian wa kana fil baiti kalbun, kemudian di rumah itu juga ada anjing. Maka famur bi ra'sit timsal alladhi fil bait yuqta. Jibril memerintahkan agar gambar makhluk hidup yang ada di rumah itu dipotong, ya pokoknya dipotong, entah dihapus, entah bagaimana, tidak ada gambar makhluk hidup di situ, ya, entah ditutupi wajahnya, matanya, ya, atau sekalian dihapus, malah lebih bagus. Fayasiru kahiyati asyajarah, sehingga bentuknya seperti bentuk pohon. Wamur bisitri fal yuqta, kemudian suruh menghilangkan sater yang ada penutup rumah yang ada gambar makhluk hidupnya tadi, disuruh motong, ya. Begitu pula anjing disuruh mengeluarkan, ya. Ini sebab-sebab yang bisa menghalangi malaikat masuk rumah. Kemudian di antara faktor atau wasilah atau cara menjaga agama keluarga kita, yaitu memerintahkan mereka mengerjakan faraid, yaitu apa-apa yang Allah perintahkan, terutama shalah, ya, terutama salat, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika kita mengajak anak kita, istri kita untuk sholat. La nas'aluka rizqa, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengharapkan dari kamu rizki. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan kalian rizki, wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan bagi orang yang bertakwa, ya. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, untuk mengajak anak kita, istri kita untuk sholat. Kalau sudah waktunya sholat, sedang tidur, dibangunkan, jangan dibiarkan saja. Ketika sedang sibuk main, ketika datang waktu sholat, diingatkan, ya, jangan dibiarkan saja, ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada anak yang sudah berumur 7, kita ajak sholat, ya. Kemudian kalau sudah umur 10 masih nggak mau sholat, boleh dipukul, tapi memukul yang tidak menyebabkan bekas luka. Nah, ini salah satu cara bagaimana membiasakan anak atau keluarga kita senantiasa mentaati perintah Allah, ya. Karena nanti kalau sudah besar kita perintahkan untuk sholat, lebih susah lagi. Maka dari sejak dini sudah kita biasakan untuk sholat, untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tidak melarang, ya, istri atau perempuan untuk menghadiri syiar-syiar Islam sebagaimana sholat Id, ya. Sholat Id ini dianjurkan didatangi meskipun anak-anak, bahkan perempuan yang sedang haid itu dianjurkan juga mengikuti rangkaian sholat Id meskipun tidak ikut sholat, ya, untuk mendengarkan khutbahnya, ya. Kemudian, ya, syukur-syukur apabila dia bangun malam sholat tahajud, istrinya diajak, keluarganya diajak, anaknya diajak, sebagaimana Rasul SAW sabdakan, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati laki-laki, qoma minal laili fa shalla, yang bangun pada waktu malam kemudian sholat, wa aiqadha imra'atahu, kemudian membangunkan istrinya,
fa in abad nadaha fi wajiha alma. Kemudian kalau perempuan ini, istrinya ini menolak, dia percikan air di atasnya, di atas wajahnya. Kemudian begitu pula rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati perempuan yang bangun sholat malam, sholat tahajud, kemudian membangunkan suaminya. Ya, fa in aba nadahat fi wajhi alma, apabila dia menolak, dipercikkan di atas wajahnya air, ya. Dan ketika dibangun jangan marah, ya, diajak suaminya untuk sholat malam jangan marah, ya. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan para lelaki untuk menjaga agama istrinya. Baik, nomor 7 diantara hak perempuan, ya, yang harus ditunaikan oleh laki-laki, yaitu al-ghirah 'alaiha, cemburu. Maksudnya di sini cemburu yang terpuji. Nanti ada dua macam cemburu, ya, cemburu yang terpuji dan cemburu yang tidak terpuji. Ya, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqar wa innal mu'min yaqaru wa ghairatullahi ayatiyal mu'min ma harrama alaihi. Sesungguhnya Allah cemburu, orang mukmin juga cemburu, dan cemburunya Allah yaitu ketika seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan atasnya. Ya, begitu pula ketika Rasulullah SAW bersama Sa'ad bin Ubadah, kemudian beliau Sa'ad bin Ubadah ini berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma imraati la darabtuhu bisayf." Kalau aku melihat istriku, ya, bersama dengan lelaki, maka akan aku pukul dengan pedang, maksudnya aku bunuh. Kemudian Nabi SAW ketika mendengar perkataan Sa'ad ini, beliau bersabda, "Ata'jabuna min ghairah Sa'din la ana aghyaru minhu." Apakah kamu heran dengan sifat cemburunya Sa'ad? Saya ini lebih cemburu dari Sa'ad, kata Nabi SAW. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu dari aku. Yang menunjukkan bahasanya cemburu boleh, ya, ketika masih ada batasnya, masih sesuai dengan porsi yang wajar, ya, yaitu cemburu yang terpuji, yaitu yang cemburu, ya, karena melihat istri melanggar perintah Allah, ya, dengan lelaki lain. Nah, ini cemburu yang terpuji. Adapun cemburu yang tidak terpuji yaitu cemburu yang menimbulkan prasangka buruk, ya. Apakah suaminya nggak ngapa-ngapain, kemudian dia mata-matai, oh kayaknya suami saya seperti ini, suami saya seperti ini, padahal suaminya tidak melakukan apa-apa. Ini cemburu yang tidak terpuji, atau bahkan cemburu yang bisa menyebabkan kepada saling bunuh-membunuh. Nah, ini termasuk cemburu yang sudah melewati batas. Kemudian hak selanjutnya yang menjadi kewajiban para suami, yaitu hifdzu sirriha, menjaga rahasianya, rahasia istri, ya, tidak boleh diumbar di khalayak ramai, ya. Bahkan apabila istri ridho, ya, apalagi terutama berkenaan dengan hubungan biologis, ya, itu tidak boleh diumbar. Wah, istri saya semalam begini. Nah, ini tidak boleh, ya, karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW lewat pada suatu kaum, ya, berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW kayaknya ini mereka nanti membuka rahasia masing-masing. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La taf'alu fa innama mislu dzalika mislu syaitan laqiya syaitana fi tariqin fa ghasyiha wan nasu yanzurun." Jangan berbuat seperti itu, ya, menceritakan
kisah percintaannya dengan istrinya, ya, membuka aibnya, membuka rahasianya. Nah, kata Nabi, la taf'alu, jangan kerjakan, jangan berbuat seperti itu. Karena itu seperti setan laki-laki ketemu setan perempuan, kemudian berbuat tidak senonoh di jalan, kemudian orang-orang melihat. Nah, ini menunjukkan tidak boleh kita menceritakan aib atau rahasia istri, terutama rahasia hubungan rancang atau hubungan biologis. Kemudian di antara hak istri yaitu wajib bagi suami menjaga hartanya, ya, karena istri juga memiliki hak untuk mengatur keuangannya sendiri, ya, beli sesuatu, ya, keperluannya. Ini boleh. Bahkan menurut jumhur fuqaha bahwasanya jumhur fuqaha dari Hanafiyah, Syafi'iyah, wa Ibnul Mundhir, dan riwayat dari Ahmad, bahwasanya perempuan ini memiliki hak penuh dalam mengelola uang pribadinya, ya, bai'an wa syira'an biduni idni min ahad, baik itu membeli atau berjualan tanpa izin tanpa izin seorang pun, ya, termasuk suaminya, ya. Adapun Imam Malik, ya, Imam Malik membolehkan, ya, perempuan ini tabarruk, sedekah itu sepertiga dari hartanya. Kalau lebih dari sepertiga itu harus izin suaminya, ya. Misalkan saya mau infak ke sini ke yayasan ini, maka kalau lebih dari sepertiga hendaknya dia izin kepada suaminya. Nah, ini kemudian hak selanjutnya, hak nomor 10 di antara hak istri yang harus ditunaikan oleh suami yaitu ta'dib, yaitu mengajari adab akhlak, ya. Apabila istri salah, ya, itu dinasihati, ya, jangan sampai karena kecintaan yang berlebihan ketika istrinya salah dibiarkan. Nah, ini tidak betul, ya. Rasulullah SAW ketika Hafsah ngomong ke Sofia bahwasanya Sofia, kamu itu anak Yahudi. Kemudian ibunda Sofia menangis, mengadu kepada Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah menasihati Hafsah, ya, takutlah kepada Allah, ya, karena Sofia ini anaknya para nabi, kemudian pamannya juga nabi, bahkan suaminya juga nabi. Ya, ini bentuk Rasulullah mengingatkan, mengajari istrinya, ya, jangan sampai kecintaan terhadap istrinya membenarkan segala apa yang dilakukan, ya. Bahkan kepada Aisyah pun demikian, ya. Ketika ibunda Aisyah ngomong yang tidak baik kepada Sofia, bilang bahwasanya dia itu pendek dan lain sebagainya, Rasulullah SAW menasihati kepada Aisyah, Hai Aisyah, kamu telah mengatakan, ya, apabila perkataanmu ini dicelupkan ke dalam lautan, maka lautan itu menjadi tercemar, ya. Ini Rasulullah SAW menasihati orang yang paling dicintai kalau ketahuan berbuat salah, ya. Jangan sampai karena yang berbuat salah ini istrinya maka dibela, ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu at-tasrih bi ihsan, ya. Ini apabila sudah tidak mampu lagi kumpul, ya, hubungan suami istrinya sudah tidak bisa dipertahankan, maka hak istri yaitu at-tasrih bi ihsan, yaitu pisah dengan cara yang baik-baik, ya. Tidak boleh, ya, karena sudah dicerai kemudian hartanya diambil semuanya. Nah, ini tidak boleh, ya. Tetap harus dibicarakan, ya, diberikan haknya dengan baik, ya, sebagaimana hadis Sabit bin Qais bahwasanya istrinya ini ingin pisah, ya, kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Sabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin.
wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais ini tidak ada kejelekan ya akhlaknya ataupun agamanya. Walakini akrahu al-kufra fil Islam, akan tetapi saya takut kafir setelah Islam, maksudnya saya tidak bisa memenuhi hak-haknya ya. Kemudian Rasulullah SAW, aturidina alaihi hadiqatahu, kamu mau mengembalikan maharnya, maharnya telah diberikan, maksudnya minta khulu, minta cerai. Qalat na'am, kata siapa, istri Tsabit tadi, ya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Tsabit, akbilil hadiqah wa talikha tatliqah, terimalah mahar tadi, permohonan tolaknya atau khulunya, kemudian tolaklah satu kali tolak. Nah, ini solusi terakhir bagi yang tidak bisa melanjutkan hubungan suami istri, bahtera rumah tangga, maka solusinya yaitu pisah dengan cara yang baik ya. Hak-hak entah suami entah istri harus ditunaikan dengan sebaiknya. Nah, ini pembahasan kita tentang hak-hak istri. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, hak-hak anak ya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.